Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami membahas mengenai kegawat daruratan obstetri. Sebelumnya, kelompoknya ada Dian Andriani, Muhammad Adam Yurakusuma, Erija, dan Suci Indriani. Nah, di sini ada pengertian gawat darurat menurut Permenkes RI nomor 47 2018 merupakan keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Selanjutnya di sini ada kegawat daruratan obstetri. Obstetri adalah bagian khusus yang mempelajari segala sesuatu yang bersangkutan dengan lahirnya bayi. Dengan demikian mencakup kehamilan, persalinan, nipas, dan bayi baru lahir. Menurut Prawi Roharjo 2010. Kegawat daruratan obstetri adalah pendarahan yang mengancam nyawa selama kehamilan dan dekat cukup bulan, meliputi pendarahan yang terjadi pada minggu awal kehamilan atau abortus, mola hidatidosa, kista vaskuler, kehamilan ekstrauteri atau ektopik, atau pendarahan pada minggu akhir kehamilan dan mendekati cukup bulan. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor kegawat daruratan obstetri. Yang pertama ada 4 terlalu muda, umur kurang dari 20 tahun, terlalu tua, umur lebih dari 35 tahun, terlalu banyak punya anak, lebih dari 5 orang, terlalu dekat jarak kehamilan anak kurang dari 2 tahun. Selanjutnya ada tinggi badan ibu kurang 145 cm. Yang selanjutnya ada hemoglobin kurang 11 gram persen. Selanjutnya ada berat badan triwulan 3 kurang dari 45 kilo. Yang terakhir adalah lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Selanjutnya di sini membahas klasifikasi kegawat daruratan obstetrik. Yang pertama ada abortus, adalah pengeluaran hasil konsepsi yang usia kehamilannya kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram. Nah, abortus diklasifikasikan menjadi abortus spontan, habitualis, infeksius, septic, abortion. Untuk selanjutnya di sini yang kedua ada mola hidatidosa atau hamil anggur, yaitu suatu masa atau pertumbuhan di dalam rahim yang terjadi pada awal kehamilan. Mola hidatidosa merupakan kehamilan abnormal di mana seluruh pili chorialisnya mengalami perubahan hidrofobik. Mola hidatidosa juga dihubungkan dengan edema vesikuler dari pili chorialis plasenta dan biasanya tidak disertai fetus yang intak. Yang ketiga di sini ada kehamilan ektopik terganggu, adalah kehamilan dengan implantasi terjadi di luar rongga uterus. Tuba Fallopi merupakan tempat tersering untuk terjadinya implantasi kehamilan ektopik. Sebagian besar kehamilan ektopik berlokasi di tuba. Jarang terjadi implantasi pada ovarium, rongga perut, kanalis cervicalis, uteri, tanduk uterus yang rudimenter dan di vertikal pada uterus. Selanjutnya di sini ada plasenta previa, yaitu plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Lanjut ada antonia uteri, yaitu relaksasi otot uterus. Uterus tidak berkontraksi dalam 15 detik setelah dilakukan pemijatan fundus uteri atau plasenta telah lahir. Yang keenam di sini ada solusio plasenta, yaitu lepasnya sebagian atau seluruh jaringan plasenta yang berimplantasi normal pada kehamilan di atas 22 minggu dan sebelum anak lahir. Selanjutnya ada retensio plasenta, keadaan di mana plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir. Diagnosis ditegakkan berdasarkan adanya plasenta tidak lahir spontan dan tidak yakin
apakah plasenta lengkap. Selanjutnya di sini ada ruptur uteri, yaitu robekan pada uterus dapat meluas ke seluruh dinding uterus dan isi uterus tumpah ke seluruh rongga abdomen secara komplit, atau dapat pula ruptur hanya meluas ke endometrium dan myometrium, tetapi peritoneum di sekitar uterus tetap utuh, inkomplit. Nah, selanjutnya di sini ada preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia adalah timbulnya hipertensi, edema disertai proteinuria akibat kehamilan. Setelah kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Gejala ini dapat timbul sebelum 20 minggu bila terjadi penyakit topoblastik. Selanjutnya ada eklamsia, adalah kelainan akut pada wanita hamil dalam persalinan atau nipas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma. Sebelumnya wanita tersebut menunjukkan gejala-gejala preeklamsia. Untuk selanjutnya di sini kita membahas etiologi kegawat daruratan obstetri berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama ada abortus, klasifikasinya yaitu yang pertama kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, kelainan pada plasenta, faktor ibu seperti penyakit-penyakit kronis yang diderita, kelainan yang terjadi pada organ kelamin ibu. Nah, untuk yang kedua yaitu molahitadidosa atau hamil anggur. Penyebab hamil anggur tidak diketahui, tetapi faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan dan mendukung terjadinya mola antara lain yang pertama ada faktor ovum, di mana ovum memang sudah patologik sehingga mati tetapi terlambat dikeluarkan. Yang kedua yaitu imunoselektif dan tropoblas. Yang ketiga ada keadaan sosioekonomi yang rendah. Selanjutnya paritas tinggi, kekurangan protein. Yang terakhir ada infeksi virus dan faktor kromosom yang belum jelas. Yang ketiga ada kehamilan atopi. Faktor-faktor penyebabnya ada faktor dalam lumen tuba, ada endosalpingus dapat menyebabkan perlengkatan endosalping, ada lumen tuba sempit dan berlekuk-lekuk yang dapat terjadi pada hipoplasia uteri. Ketiga ada lumen tuba sempit yang diakibatkan oleh operasi plastik tuba. Terus ada faktor pada dinding tuba. Yang pertama ada endometriosis tuba, dapat memudahkan inflamasi telur yang dibuahi dalam tuba. Yang kedua ada di vertikal tuba kongenital atau ostium accessoris. Terus ada faktor di dalam dinding tuba. Yang pertama terjadinya perlengketan perituba dengan distrosia lekukan tuba dapat menghambat perjalanan telur. Ada tuba yang menekan dinding tuba dapat menyempit lumen tuba. Untuk faktor lainnya ada migrasi luar ovum atau jalannya dari ovum kanan ke tuba kiri atau sebaliknya dapat memperpanjang perjalanan telur yang dibuahi ke uterus. Ada fertilisasi in vitro. Yang keempat ada plasenta fresia. Penyebab black kista berinflamasi pada segmen bawah rahim belumlah diketahui dengan pasti. Namun plasenta fresia meningkat terjadinya pada keadaan-keadaan endometrium yang kurang baik, misalnya karena atrofi endometrium atau kurang baiknya vaskularisasi desi 2. Keadaan endometrium yang kurang baik menyebabkan plasenta harus tumbuh menjadi luas untuk mencakup kebutuhan janin. Yang kelima ada antonia uteri. Kontraksi uteri merupakan mekanisme utama untuk mengontrol pendarahan setelah melahirkan. Atonia uteri terjadi karena kegagalan mekanisme ini. Hal-hal yang dapat menyebabkannya diantaranya ada apartus lama, pembesaran uteri berlebihan, multivaritas mioma uteri, anestesi yang dalam dan lama menyebabkan terjadinya relaksasi myometrium yang berlebihan. Selanjutnya ada penata laksanaan yang salah pada kala plasenta. Yang keenam ada solusio plasenta. Penyebab utama dari solusio plasenta masih belum diketahui pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi. Di antaranya ada penyakit hipertensi, preeklamasi, tali pusat yang pendek, trauma, tekanan oleh rahim yang membesar pada vena inferior, dan ada uterus yang sangat mengecil. Yang ketujuh ada retensio plasenta. Etiologi retensio plasenta tidak diketahui dengan pasti sebelum tindakan, namun beberapa penyebab
retensio plasenta itu ada His kurang kuat atau penyebab terpenting, ada plasenta sukar terlepas karena tempatnya atau insersi di sudut tuba, bentuknya atau plasenta membranacea, plasenta annularis dan ukurannya. Yang ke-8 ada ruptur uteri. Penyebabnya adalah tindakan obstetrik, ketidakseimbangan feto-pelvic, letak lintang yang diabaikan, kelebihan dosis obat bagi nyeri persalinan, jaringan parut pada uterus, dan kecelakaan. Ketujuh ada preeklamasi dan eklamasi. Penyakit ini sampai sekarang belum dapat diketahui dengan pasti. Teori yang dapat diterima harus dapat menerangkan hal-hal sebagai berikut. Bertambahnya frekuensi pada pirigravida, kehamilan ganda, hidromion, dan mola hidatidosa. Bertambahnya frekuensi pada bertambahnya usia kehamilan, dapat terjadi perbaikan keadaan penderita dengan kematian janin intrauterum. Jarangnya ditemukan kejadian preeklamsi pada kehamilan berikutnya, dan yang terakhir timbulnya hipertensi, edema, proteinuria, kejang, dan koma. Di sini ada patofisiologi kegawat daruratan obstetri berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama ada abortus terjadi karena adanya pendarahan. DC2 basalis yang berdampak terjadi nekrosis jaringan sekitar sehingga sebagian atau seluruh hasil konsepsi keluar dan menyebabkan uterus menjadi kontraksi. Pengeluaran hasil konsepsi umumnya ditandai dengan pendarahan. Yang kedua ada mola hitadidosa atau hamil anggur. Nah, patofisiologi mola hitadidosa berkaitan dengan gangguan proliferasi trofoblast saat pembentukan plasenta. Mola hidatidosa merupakan bentuk hiperplasia trofoblast difus, di mana fili-fili yang berbentuk sebagian besar bersifat hidrofik. Yang ketiga ada kehamilan etopik. Patofisiologi kehamilan etopik didasari oleh adanya cacat atau proses fisiologi organ reproduksi sehingga hasil konsepsi melakukan inflamasi dan maturasi di luar uterus. Keempat ada plasenta previa. Patofisiologi plasenta previa adalah gangguan implantasi karena vaskularisasi endometrium yang abnormal akibat adanya atrofi atau scarring akibat trauma dan inflamasi. Hal ini menyebabkan plasenta berinflamasi pada segmen bawah rahim dan seiring perkembangan kehamilan, plasenta dapat menutup jalan lahir. Yang kelima ada atonia uteri. Patofisiologi dari pendarahan postpartum disebabkan oleh beberapa faktor. Namun sebelum membahas mengenai patofisiologinya, perlu kita ketahui bahwa semua masa kehamilan volume darah ibu meningkat 50% atau setara dengan 4-6 liter. Volume plasma mengalami peningkatan hingga melebihi kadar total sel darah merah, sehingga menimbulkan kesan penurunan konsentrasi hemoglobin dan penurunan jumlah hematokrit. Keenam ada solusio plasenta, merupakan hasil akhir dari sebuah proses yang bermula dari sebuah keadaan yang mampu memisahkan fili-fili karialis plasenta dari tempat implantasinya adalah DC2 basalis sehingga terjadi pendarahan. Oleh karena itu, patofisiologinya tergantung pada etiologi. Yang ketujuh ada retensio plasenta. Patofisiologinya sampai sekarang belum diketahui pasti, akan tetapi berbagai studi menyatakan bahwa patofisiologi retensio plasenta dapat dibagi menjadi 3 mekanisme. Yang pertama ada plasenta invasif, hipoperfusi plasenta, dan kontraktilitas inadequat. Yang ke-8 ada ruptur uteri. Patofisiologinya adalah memisahkan jaringan uteris dengan jaringan serosa secara spontan atau karena penyebab iatrogenik dan traumatik. Hal ini menyebabkan isi rahim keluar dari rongga uteri dan masuk ke rongga peritoneum. Selanjutnya ada mekanisme klinis yang akan dibacakan oleh Dian.
Yang selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama ada manifestasi klinis abortus, yaitu yang pertama ada sudah terjadi abortus dengan mengeluarkan jaringan tetapi sebagian masih berada dalam uterus. Yang kedua, merupakan ancaman terjadi perdarahan. Yang ketiga, pada pemeriksaan dalam mungkin teraba jaringan sisa dan mungkin perdarahan bertambah setelah pemeriksaan dalam. Yang keempat, tes kehamilan mungkin masih positif, tetapi kehamilan tidak dapat dipertahankan. Yang kedua, mola hidatidosa. Manifestasi klinisnya yaitu yang pertama, amenorrhea dan tanda-tanda kehamilan. Yang kedua, perdarahan per vagina dari bercak sampai perdarahan berat merupakan gejala utama dari mola hidatidosa. Sifat perdarahan bisa intermittent selama beberapa minggu sampai beberapa bulan, sehingga dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Yang ketiga, uterus sering membesar lebih cepat dari biasanya, tidak sesuai dengan usia kehamilan. Yang keempat, tidak dirasakan tanda-tanda adanya gerakan janin maupun balotemen. Yang kelima, hiperemesis, pasien dapat mengalami mual dan muntah cukup berat. Preeklamsi dan eklamsi sebelum minggu ke-24, keluar jaringan mola seperti bola anggur yang merupakan diagnosa pasti. Yang selanjutnya, gejala tirotoksikosis. Yang ketiga, kehamilan ektopik terganggu. Nyeri yang terjadi serupa dengan nyeri melahirkan, sering unilateral, ada nyeri tekan abdomen yang jelas dan menyebar. Jika ada perdarahan intraabdominal, gejalanya itu seperti yang pertama, sensitivitas tekanan pada abdomen bagian bawah lebih jarang pada abdomen bagian atas. Yang kedua, abdomen tegang. Yang ketiga, mual. Yang keempat, nyeri bahu. Yang kelima, membran mukosa anemis. Nah, jika terjadi shock, akan ditemukan nadi lemah dan cepat, tekanan darah di bawah 100 mmHg, wajah tampak kurus dan bentuknya menonjol, terutama hidung, keringat dingin, ekstremitas pucat, kuku kebiruan, dan mungkin terjadi gangguan kesadaran. Yang keempat, plasenta previa. Yang pertama, perdarahan tanpa nyeri. Yang kedua, perdarahan berulang. Yang ketiga, warna perdarahan merah segar. Yang keempat, adanya anemia dan renjatan yang sesuai dengan keluarannya darah. Yang kelima, timbulnya perlahan-lahan. Yang keenam, waktu terjadinya saat hamil. Yang ketujuh, his biasanya tidak ada. Yang kedelapan, rasa tidak tegang saat palpasi. Yang kesembilan, denyut jantung janin. Yang kesepuluh, teraba jaringan plasenta pada saat pemeriksaan dalam vagina. Yang ke-11, penurunan kepala tidak masuk pintu atas panggul. Yang ke-12, presentasi mungkin abnormal. Yang kelima, atonia uteri, gejala dan tanda yang selalu ada yaitu yang pertama, uterus tidak berkontraksi dan lembek. Yang kedua, perdarahan segera setelah anak lahir atau perdarahan pasca persalinan perifer. Gejala dan tanda yang kadang-kadang ada yaitu seperti shock, tekanan darah rendah, denyut nadi cepat dan kecil, ekstremitas dingin, gelisah, mual, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada solusio plasenta. Yang pertama, perdarahan yang disertai nyeri juga di luar his. Yang kedua, anemia dan shock. Beratnya anemia dan shock sering tidak sesuai dengan banyaknya darah yang keluar. Yang ketiga, uterus keras seperti papan dan nyeri. Saat dipegang, karena isi uterus bertambah dengan darah yang berkumpul di belakang plasenta sehingga uterus teregang. Yang keempat, palpasi sukar karena rahim keras. Yang kelima, pundus uteri makin lama makin naik. Yang keenam, bunyi jantung biasanya tidak ada. Yang ke-7, pada touch hair teraba ketuban yang tegang terus-menerus. Yang ke-8, sering ada proteinuri karena disertai preeklamsi. Yang ke-7, retensio plasenta. Gejala utama ditandai dengan tertahannya plasenta di dalam rahim setelah ibu melahirkan. Nah, gejala utama akan diikuti dengan sejumlah gejala berikutnya yaitu seperti
yaitu yang pertama, rasa nyeri pada perut yang terjadi dalam waktu yang lama, keluarnya cairan berbau busuk dari dalam vagina, yang ketiga, perdarahan hebat setelah keluarnya janin, yang keempat, kenaikan suhu tubuh. Nah, ketika retensio plasenta terjadi, langkah utama yang paling tepat dilakukan adalah mengeluarkan plasenta dari rahim menggunakan tangan. Namun, cara ini memerlukan kehati-hatian yang ekstra, karena resiko ibu mengalami infeksi yang sangat besar. Selain menggunakan tangan, dokter dapat memberikan obat suntik guna membantu ibu berkontraksi, sehingga plasenta bisa keluar. Yang kedelapan, ruptur uteri. Gejala klinis berupa perdarahan per vagina yang terus-menerus setelah bayi lahir. Kehilangan banyak darah tersebut menimbulkan tanda-tanda syok, yaitu penderita pucat, tekanan darah rendah, denyut nadi cepat, ekstremitas dingin, dan lainnya. Penderita tanpa disadari dapat kehilangan banyak darah sebelum ia tampak pucat, bisa bila pendarahan tersebut sedikit dalam waktu yang lama. Yang selanjutnya, komplikasi. Yang pertama, komplikasi abortus. Komplikasi abortus antara lain, yang pertama ada perdarahan, perforasi, infeksi dan tetanus, ginjal akut, dan shock. Yang kedua yaitu komplikasi mola hidatidosa, yaitu yang pertama akan terjadi perdarahan yang sangat hebat sampai terjadi shock dan akan menjadi sangat fatal kalau tidak segera ditangani. Yang kedua, jika terjadi perdarahan terus-menerus, pasti akhirnya akan menyebabkan kekurangan sel darah putih atau anemia. Yang ketiga, terjadi infeksi sekunder. Yang keempat, perforasi karena keganasan dan tindakan. Nah, yang kelima, sekitar 18-20% orang yang mengidap penyakit ini berubah dari awal berupa mola hidatidosa, nah bisa menjadi kariokarsinoma. Yang ketiga, kehamilan ektopik terganggu. Menurut Saifuddin 2008, kehamilan ektopik ini akan mengalami abortus atau ruptur apabila masa kehamilan berkembang melebihi kapasitas ruang implantasi, misalnya tuba. Tanpa intervensi bedah, kehamilan ektopik yang ruptur dapat menyebabkan perdarahan yang mengancam nyawa. Lebih dari 0,1% mengakibatkan kematian ibu. Infeksi sering terjadi setelah ruptur kehamilan ektopik yang terabaikan, menurut Benson dan Martin 2009. Yang keempat ada plasenta previa. Menurut Duta 2004, komplikasi dapat terjadi pada ibu dan bayi, yaitu selama kehamilan pada ibu dapat menimbulkan perdarahan antepartum yang dapat menimbulkan shock, kelainan letak pada janin sehingga meningkatnya letak bokong dan letak lintang. Selain itu juga dapat mengakibatkan kelahiran prematur. Selama persalinan, plasenta previa dapat menyebabkan ruptur atau robekan jalan lahir, pelopas tali pusat, perdarahan postpartum, perdarahan intrapartum, serta dapat menyebabkan meletaknya plasenta sehingga harus dilakukan secara manual atau bahkan dilakukan kiret. Yang kelima yaitu atronia uteri. Penyebab keadaan ini diawali dengan pembekuan darah yang berlebihan. Tubuh akan mengaktifasi antiplasmin untuk menghancurkan produk pembekuan tersebut hingga jumlah faktor pembekuan berkurang dan malah terjadi perdarahan yang berlebihan, kerusakan semua organ utama, mungkin sistem pernapasan dan ginjal paling sering mengalami kerusakan, tetapi jarang. Edema paru jarang terjadi, namun hal ini dapat berkembang dengan cepat atau selama masa pemulihan karena kelebihan cairan atau disfungsi miokard. Yang keenam ada solusio plasenta. Nah, solusio plasenta ini dapat menimbulkan komplikasi yang serius, baik pada ibu maupun pada bayi. Nah, untuk pada ibu yang menderita solusio plasenta kemungkinan bisa mengalami yang pertama ada gangguan pembekuan darah, shock akibat kehilangan darah, gagal ginjal atau kegagalan fungsi organ tubuh lainnya. Nah, komplikasi yang dapat dialami pada bayi
akibat solusio plasenta adalah yang pertama, kelahiran prematur sehingga bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Yang kedua, asupan nutrisi dan oksigen pada janin terganggu sehingga pertumbuhan janin di dalam kandungan juga terhambat. Yang ketiga, meninggal dalam kandungan jika kondisi solusio plasenta yang dialami tergolong parah. 7 yaitu retensio plasenta. Terjadi komplikasi retensio plasenta tergantung pada faktor resiko pasien. Komplikasi retensio pasien yang paling sering ditemukan adalah perdarahan postpartum dan endometritis postpartum. Yang ke-8 yaitu ruptur uteri. Komplikasi yang mungkin muncul karena rahim robek ketika melahirkan dapat beresiko fatal bagi bayi dan ibu dalam kandungan. Yang pertama, perdarahan dalam jumlah banyak. Yang kedua, kemungkinan besar bayi meninggal karena kekurangan oksigen di dalam kandungan. Pemeriksaan penunjang itu ada USG, CT scan, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan histologis. Penata laksanaannya itu yang pertama ada evakuasi, perbaiki keadaan umum bila mola sudah keluar, spontan dilakukan kuret atau kuret isap. Bila kanalis cervicalis belum terbuka dipasang laminaria dan 12 jam kemudian dilakukan kuret, memberikan obat-obatan antibiotik, uterotonika dan perbaiki keadaan umum penderita. 7-10 hari setelah kerokan pertama dilakukan, kerokan kedua untuk membersihkan sisa jaringan. Histerektomi total dilakukan pada mola resiko tinggi usia lebih dari 30 tahun, paritas 4 atau lebih, dan uterus yang sangat besar yaitu setinggi pusat atau lebih. Pengawasan lanjutan, ibu dianjurkan untuk tidak hamil dan dianjurkan memakai kontrasepsi oral pill. Mematuhi jadwal periksa ulang selama 2-3 tahun yaitu setiap minggu pada triwulan pertama, setiap 2 minggu pada triwulan kedua, setiap bulan pada 6 bulan berikutnya. Setiap pemeriksaan ulang perlu diperhatikan gejala klinis, keadaan umum, dan pendarahan. Terapi diet, abortus, diet tinggi protein, makanan sumber zat besi seperti hati ayam, tempe, kacang, kedelai, daun singkong, bayam, dan lain-lain. 2. Makanan sumber asam folat seperti hati ayam, hati sapi, kacang kedelai, rumput laut, kacang merah, asparagus, dan lain-lain. 3. Makanan sumber vitamin B12 seperti hati sapi, kuning telur. 4. Makanan sumber vitamin C seperti buah-buahan seperti jeruk, apel, dan lain. Terapi diet preeklamasi. Syarat diet pada preeklamasi ialah 1. Energi dan zat gizi yang diberikan harus cukup. 2. Garam diberikan rendah sesuai dengan berat ringannya retensi garam atau air. 3. Protein tinggi 1,5-2 gram berat badan. 4. Pemberian lemak sedang sebagian lemak berupa lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda. Vitamin cukup, vitamin C dan B6 diberikan lebih tinggi. Mineral cukup terutama kalsium dan kalium. Bentuk makanan disesuaikan dengan kemampuan makanan. Pasien cairan diberikan 2.500 ml per hari. Pada keadaan oliguria, cairan dibatasi dan disesuaikan dengan cairan yang keluar melalui urin, muntah, keringat, dan pernapasan. Ada 3 macam pemberian diet untuk preeklamsi yaitu diet preeklamsi 1. Diet ini diberikan pada pasien dengan preeklamsi berat PEP. Makanan diberikan dalam bentuk cair yang terdiri dari sari buah dan susu. Jumlah cairan yang diberikan paling sedikit 1.500 ml sehari per oral dan kekurangannya diberikan secara parenteral karena makanan ini kurang mengandung zat gizi dan energi, maka hanya diberikan 1-2 hari saja. Diet preeklamsi 2. Diet ini diberikan kepada pasien preeklamsi yang penyakitnya tidak terlalu berat atau sebagai makanan peralihan dari diet preeklamsi 1. Makanan diberikan dalam bentuk saring atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam 1. Dalam diet ini makan yang diberikan cukup mengandung energi dan zat gizi lainnya. Diet preeklamsi 3. Diet preeklamsi 3 diberikan kepada pasien dengan preeklamsi ringan atau sebagai peralihan dari diet preeklamsi 2. Pada diet ini makanan mengandung tinggi protein dan rendah garam. Makanan diberikan. Suhan keperawatan, pengkajian, identitas pasien, nama, umur, pendidikan, pekerjaan agama,
suku bangsa, alamat, dan status. Keluhan utama klien mengatakan mual-mual dan muntah. Riwayat menstruasi meliputi menarse usia, siklus lamanya, banyaknya HPHT, perkiraan sah persalinan, viral albus. Riwayat obstetri yang lalu meliputi kehamilan keberapa, umur kehamilan, penyulit kehamilan, jenis persalinan, penolong, jenis kelamin anak, dan masa nifas. Riwayat kontrasepsi meliputi jenis kontrasepsi yang digunakan, lamanya, pemakaian, dan keluhan yang dirasakan selama memakai alat kontrasepsi. Riwayat penyakit keluarga, pekerjaan wanita dan pasangannya, pendidikan, status perkawinan, latar belakang budaya dan etnik, serta status sosioekonomi ditetapkan dalam riwayat sosial. Riwayat pemeriksaan ANC. Kebutuhan dasar manusia, nutrisi, frekuensi makan, jenis makan, minum, nafsu makan, eliminasi BAK dan BAB, frekuensi, warna, bau, keluhan, istirahat dan tidur, tidur siang, tidur malam, personal hygiene, mandi keramas, sikat gigi, menggantikan pakaian. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, kepala, mata, leher, kardiovaskuler, pencernaan abdomen, ekstremitas, sistem persyarafan, genitourinaria, pemeriksaan janin, tinggi badan, berat badan sebelum hamil, berat badan sekarang, lila, tanda-tanda vital, pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan laboratorium selama hamil, waktu masuk ruang bersalin, detak jantung janin, air ketuban, dan penyusupan kepala janin. Detak jantung janin hasil pemeriksa setiap 30 menit, warna dan adanya air ketuban, molase atau penyusupan tulang kepala janin. Sini ada diagnosa, ansietas berhubungan dengan lingkungan yang tidak familiar, nyeri atau kurang pengetahuan tentang proses persalinan, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera, konstipasi berhubungan dengan kehamilan. Sini ada rencana keperawatan, anemia berhubungan dengan lingkungan yang tidak familiar, nyeri atau kurang pengetahuan tentang proses persalinan. Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, klien mampu menurunkan tingkat kecemasan kriteria hasil, mampu mengontrol rasa kecemasan serta ketakutan yang berlebihan. Di intervensi, ajarkan kepada pasien teknik relaksasi untuk dilakukan sekurang-kurangnya setiap 4 jam ketika terjaga. Kurang stresor termasuk membatasi akses individu pada pasien jika sesuai, dan usahakan menuntut pasien. Berikan kesempatan kepada pasien untuk mendiskusikan perasaannya dengan orang lain yang memiliki masalah kesehatan yang sama. Secara sesama perhatikan kebutuhan fisik pasien, berikan makanan bergizi, dan tingkatkan kualitas tidur disertai langkah-langkah yang memberikan rasa nyaman. Pantau respon verbal dan non-verbal menunjukkan kecemasan klien. Kolaborasi pemberian obat sesuai yang diresepkan. Rasionalnya untuk memperbaiki keseimbangan fisik dan psikologi seminimal mungkin jika memungkinkan, untuk menciptakan iklim tenang dan terapeutik. Untuk menghilangkan keraguan dan meningkatkan dukungan untuk menciptakan kesejahteraan dan meyakinkan pasien bahwa sini ada rencana keperawatan 2, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Tujuan: setelah dilakukan tindakan perawatan 1x24 jam, klien akan terbebas dari nyeri akut. Dengan kriteria hasil, klien akan terhindar dari agen cedera biologis selama dalam perawatan. Intervensi: kaji jenis dan tingkat nyeri pasien, bantu pasien untuk mendapatkan posisi yang nyaman, dan gunakan bantal untuk mendebat atau menyongkong daerah yang sakit bila diperlukan. Rencanakan aktivitas distraksi pada saat tingkat nyeri klien tidak terlalu kentara. Implementasikan teknik mengendalikan nyeri alternatif. Berikan obat yang dianjurkan untuk mengurangi nyeri bergantung pada gambaran nyeri pasien. Rasional untuk mengetahui jenis dan tingkatan nyeri klien otot atau kronis. Untuk menghindari impresi subjektif, untuk menurunkan ketegangan spasme otot, untuk mendistribusikan kembali tekanan pada bagian tubuh, membantu klien memfokuskan pada masalah yang tidak berhubungan dengan nyeri. Teknik farmakologis pengurangan nyeri akan efektif bila nyeri pasien berada pada tingkat yang dapat ditoleransi, untuk menentukan keefektifan obat. Ini rencana keperawatan 3, keletihan berhubungan dengan kehamilan. Tujuan: setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan klien dapat beradaptasi dengan kehamilannya dengan kriteria hasil,
tidak terjadi peningkatan keluhan fisik, tidak terjadi kekurangan energi, letargi, letih, lesu, dan lelah, mampu memulihkan energi setelah tidur, mampu melakukan aktivitas fisik pada tingkat yang biasa. Intervensi anjurkan pasien untuk makan makanan yang kaya zat besi dan mineral. Jika tidak dikontraindikasikan, anjurkan pasien untuk tunda makan bila pasien mengalami keletihan. Anjurkan pasien untuk menyelingi aktivitas dengan periode istirahat, tetapkan pola tidur yang teratur, hindari situasi yang penuh emosional. Rasional, tindakan tersebut dapat membantu menghindari anemia dan demineralisasi. Agar kondisi pasien tidak memburuk, penjadwalan periode istirahat yang teratur dapat membantu menurunkan keletihan dan meningkatkan stamina. Tidur di malam hari 8-10 jam dapat membantu mengurangi keletihan. Situasi yang emosional dapat memperburuk keletihan pasien. Terima kasih.